It's Seeker Time. Halo Family Seeker. Sebelum kita mulai, kita mau mengucapkan terima kasih iya. kepada member baru Seeker 777 TV, yaitu Kak Riza Martila. Wey, Thank you ya Kak, thank you. sudah subscribe ke kita. Ayo guys, Nah, di episode kali ini kita bakal bikin berita yang heboh nih. heboh. Yaitu mengenai aktris kondang Vicky Chow. Vicky Chow. Kan dia lama nggak nongol nih. Iya. Kali ini dia nongol, itu mengumumkan kalau dia udah lama cerai. Serius? Udah lama, bukan baru cerai. Serius, bro. Betul. Jadi udah lama nih pisah sama suaminya. Iya. Ah. Jadi suaminya itu namanya Huang Youlong, Mhm. dan dia tuh nggak pernah bilang ada masalah selama ini. Karena kan Iya. Vicky Chow lama menghilang. Iya. Seperti apa ceritanya? Mainkan. Itu dia guys yang bikin banyak orang penasaran. Jadi Vicky Chow ini tiba-tiba ngumumin perceraian lewat unggahan di media sosial. Tepatnya tanggal 28 Desember yang lalu. Dia bilang, saya tuh udah resmi bercerai dengan Huang Youlong. Sejak bertahun-tahun yang lalu. Dan pernikahan kami ini secara sah sudah berakhir lama. Oke. Dan dia tuh sebenarnya nggak mau mengenai perceraian ini dibikin jadi rame. Ya dia upload ya rame lah Iya. jadi. Dia mungkin ingin mengklarifikasi, tapi kan malah jadi bikin heboh ya guys ya. Iya betul. Memang sih pernyataannya cukup tegas ya. Tapi kenapa dia tiba-tiba diumuminnya sekarang? Padahal kan mereka udah lama cerai. Jadi apa sih yang terjadi sebenarnya? Nah, jadi ada yang bilang kalau ini ada hubungannya sama masalah hukum yang sedang dihadapi mantan suaminya. Oke. Jadi Huang Youlong ini itu lagi digugat di Hong Kong gara-gara hutang sebesar 753 juta Hong Kong dolar. Wow. Atau sekitar 97 juta US dollar. Konversi ke Indonesianya mah itu sendiri lah ya. Gila ya guys ya. Tahun lalu dia juga sempat digugat karena nggak bayar sewa sebuah rumah mewah senilai 2,8 juta Hong Kong dolar. Ya pantas aja sih bro. Ya mungkin ini si Chow itu jadi nggak mau ikut-ikutan terlibat masalah ya. Bisa jadi. Dan banyak netizen yang mikir kalau pengumuman itu tujuannya biar dia tuh cuci tangan bro. Atau ya itu urusan mantan suami lah. Ya. Dia nggak berikut campur gitu ya. Bisa jadi karena dia khawatir bakal keseret-seret sebagai istri. Jadi dia nyatain kalau gue udah cerai. Itu berarti. Tapi bisa juga kalau misalkan cerainya pura-pura. Bisa juga. Bener. Ya tapi banyak skenario yang beredar ya guys ya. Banyak juga yang skeptis. Ada yang nanya, kalau udah cerai bertahun-tahun, kenapa baru diumumin sekarang? Itu pertanyaan kita juga sama. Tapi ada juga fans yang malah dukung dia. Ada yang bilang, congrats ya atas perceraiannya. Kita tunggu nih lu untuk balik ke layar lebar. Kayak tadi gue bilang, Vicky Chow ini kan sempat di-ban, jadi nggak tampil di mana-mana. Ya keren sih menurut gua, walaupun dia di blacklist di China sejak tahun 2021, popularitasnya masih gede. Karena yang ngerespon akan berita ini masih banyak banget ya. Betul banget. Katanya sih sampai 200 juta viewer loh yang lihat postingan dia tuh. Ya kalau misalnya kalian ingat, waktu itu kan semua film dan drama itu dihapus dari internet karena dia kena blacklist dari pemerintahan China. Oh jelas inget banget lah bro. Dia kan ini maksudnya sesuatu yang heboh ya. Dan dia itu seorang aktris yang cantik lah ya. Banyak yang suka lihat dia. Gue juga suka. Tapi memang nggak bisa dipungkiri kalau Chow ini atau Vicky Chow itu ikon banget di dunia hiburan China. Bahkan dia juga sukses besar sebagai seorang investor. Sampai-sampai sempat dijuluki Warren Buffett versi perempuan. Tapi yang gara-gara kasus dia dan Huang yang dianggap menyesatkan pasar saham, kekayaan mereka tuh sempat memang turun drastis banget. By the way, mereka kan punya anak perempuan ya? Iya, punya satu anak. Namanya tuh Little April. Nah, sekarang tuh umurnya udah 14 tahun. Udah gede ya. Udah besar. Ya mungkin salah satu alasan Vicky Chow untuk nggak terlalu aktif di publik tuh karena dia lebih fokus sama keluarganya kali. Bisa jadi. Dan tapi yang jelas pengumuman ini memang bikin fans dan juga netizen makin penasaran sama masa depan karirnya si Vicky Chow. Apakah dia bakal comeback ke dunia hiburan atau memutuskan tetap low profile seperti sekarang? Kan kekayaannya udah menurun. Siapa tahu mau cari duit lagi ya guys. Ya kita lihat nanti ya. Tapi gue sih yakin kalau dia balik lagi ke layar lebar
pasti bakal heboh lagi. Pasti. Nah, buat kalian yang punya pendapat tentang kabar ini, setuju nggak? Kalau Vicky Chow ini balik lagi gitu ya? Ya, tapi kalau gua sih, gimana menurut lo? Gue setuju dia balik lagi. Setuju balik lagi ya? Tapi memang nggak mudah buat Vicky Chow karena dia banyak masalah. Iya benar juga. Ya yang dulu maksudnya gini, produser siapa yang mau pakai dia? Karena kan butuh iklan dan lain-lain kan. Ya, mungkin sumber masalahnya ketika dia nikah sama si Wang Yolong ini. Karena memang konon kabarnya Wang Yolong ini seorang Taipan. Tapi misterius bisnisnya apa Taipan tuh bos ya? Iya, bisnisnya apa aja tuh banyak yang abu-abu. Iya, karena disinyalir mereka berdua ini sampai-sampai si Vicky Chow bisa disebut sampai sebagai Warren Buffett versi perempuan. Itu gimana tuh ceritanya? Karena ada indikasi dia itu melakukan insider trading. Insider trading itu seperti apa, Bro? Ya, jadi misalkan gue punya perusahaan nih. Gue mau go public. Gue jual kan sahamnya, dibeli orang, atau sahamnya anjlok, Bro. Atau itu sedikit agak-agak. Tapi dia udah tahu bakal kejadian kayak gitu. Atau di perusahaan yang lain. Bisa juga dia lakukan seperti itu. Jadi dia udah tahu nih bakal kemana arahnya. Dia ngeruk keuntungan dari kejatuhan nilai saham itu. Ya agak sedikit nggak baik ya. Iya, kurang baik lah. Kurang baik. Ya. Nah, bisa juga kan kalau dengan perceraian ini, Vicky Chow justru malah memiliki kehidupan yang lebih baik. Betul. Karena masalah ini muncul sejak dia menikah sama suaminya. Iya, betul. Atau mantan suaminya sekarang ya. Makanya mungkin dia bercerai agar nggak keseret-seret masalah lainnya. Iya sih, benar. Oke guys, sekian cerita kita tentang si Vicky Chow ini ya. Sebenarnya Vicky Chow ini cantik ya, cantik banget. Cuman entah kenapa setelah dari masa keemasannya dia, dia tuh banyak bikin masalah malah. Iya ya. Mulai skandal apa? Ya pokoknya skandal-skandal yang berhubungan dengan keuangan itu sampai dia di-ban. Bukannya dia berkarya lagi, malah namanya makin redup. Iya, betul sekali. Tapi kita juga pernah bahas Vicky Chow ya. Ya. Kalau misalnya memang kalian mau lihat yang lebih lengkapnya, bisa di sini nih, atau scroll di video kita. Ini biografinya ya. Betul. Ya, ada nyinggung tentang masalahnya sedikit juga sih. Cuman kan kalau yang kali ini, di episode kali ini, masalahnya agak berbeda ya. Agak berbeda. Karena dia bercerai, dan isu perceraian ini tiba-tiba muncul out of nowhere ya. Yes. Kan karena dia sempat lama menghilang. Ya, dan memang ternyata cerainya udah lama ya, Bro ya. Tapi diem-diem aja. Diem-diem aja dia. Ya mungkin karena dia juga malu juga karena selama dia menghilang ini, ini kan menghilang karena masalah. Nongol lagi tiba-tiba karena masalah lagi. Masalah juga. Ya udahlah, kita doakan yang terbaik buat Vicky Chow. Ya. Semoga Vicky Chow karena ada masalah dengan kehidupan pribadinya, mudah-mudahan dia memutuskan comeback. Nah itu. Siapa tahu malah karena memang sukses. Karena memang film-filmnya kita juga suka ya. Dan memang cantik sih gitu kan. Actingnya juga sebenarnya bagus. Vicky Chow. Ya, siapa tahu dia dapat tawaran atau peluang lagi kan? Ya kita doakan. Betul. Yang terbaik. Oke guys, sekian cerita kita tentang perceraiannya Vicky Chow. Ya mungkin kita nanti update lagi mengenai Vicky Chow bila ada comeback. Oke guys, it's a wrap. Bungkus.